Iya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu orang tua siswa. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anak sekalian, dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru Nusantara. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Ya, demikianlah eh, permintaan dari Pak Jana. Kembali kami Pak Jana senang menjumpai Anda semua di Bimbel Matematika SMK dan SMP. Ingin mengajak Anda semua, khususnya anak-anak yang masih di bangku sekolah, terutama anak SMK ya dan SMP, tapi tidak menutup kemungkinan seluruh siswa yang masih belajar, kita semua adalah bisa belajar bersama-sama. Baik, matematika pra KPM, pokok bahasan adalah statistik, humas ukuran penyebaran, yaitu jangkauan desil data kelompok. Di video yang kita sudah bicarakan jangkauan desil data tunggal sampai data tunggal berbobot. Nah, sekarang jangkauan desil data kelompok. Data kelompoknya seperti apa? Nah, seperti ini data kelompoknya. Nah, kalau seperti ini, gimana desilnya? Ya kan? Desil satunya seperti apa, cara nyarinya seperti apa, ya kan? Desil yang lain juga seperti apa. Nyarinya juga bagaimana. Tentu kita ada alat. Alatnya itu ini. Kita punya alat. Ya. Nah, kita sudah pelajari nilai kuartil dari data yang dikelompokkan. Rumusnya seperti ini ya, saya tuliskan rumusnya ini, bahwa kuartil data kelompok itu adalah Q ke I besarnya sama dengan TBI. TB itu apa? Tepi bawah kelas kuartil ke I ditambah P-nya panjang kelas dikalikan N kali I per 4. Tergantung I-nya ya. I-nya tergantung dari kuartil mana yang dicari. Kuartil 1 ya 1. Kalau kuartil 2 ya I-nya 2 gitu ya ini ya. Baik. Kemudian dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Kemudian hasilnya dibagi frekuensi kelas kuartil ke I. Nah, dengan menganalogikan ini bahwa kuartil itu membagi 4, maka kalau desil ya tinggal ganti aja nih ya. 4 ini dengan apa? 10. Maka diperoleh rumus apa? Desil ke I. Ya, desil ke I. Apa bedanya coba perhatikan. Secara keseluruhan memang ada bedanya, yaitu adalah desil itu kuartil bagi 4, kalau desil ada dibagi dengan 10. Tentu masing-masing memiliki pengertian atau arti yang berbeda ya. Seperti TPI yang di kuartil ya tentu adalah tepi bawah kelas kuartil ke I ya kan. Nah, sekarang coba kita terjemahkan untuk rumus desil ke I ini. Jadi TPI ini adalah TBDI adalah tepi bawah kelas desil ke I. Ya, P-nya sama panjang kelas, N-nya banyak data sama, ya kan? I tergantung desil berapa. Nah, itu ya, bisa diganti berapa nih? I-nya bisa diganti 1 sampai dengan 9 ya, per 10. Kalau kuartil per 4 ini per 10. Kurangi FDI, frekuensi kumulatif sebelum kelas DI. Kemudian FDI yang di bawah adalah apa? Frekuensi kelas ke DI ya gitu ya, hampir sama kan, simbolnya hampir sama, cuma ini tadi apa, untuk desilnya bagi 10, kuartil bagi 4 ya, mudah mengingat-ingat ya. Oke, kalau median gimana? Kalau median
Nah, I-nya 1 ya kan, jadi N/2. Kalau median N/2 untuk median ya. Baik, kita bisa lanjut. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan masing-masing pengertian kita tulis di sini. N-nya banyak data, UDI urutan desil ke I sama dengan apa? UDI itu ada sama dengan N kali I/10. I-nya tergantung ya, tergantung desil ke berapa. Bisa diganti berapa tadi? 1 sampai 9. DI sendiri adalah nilai desil. Ya, nilai desil. Yang rumusnya sudah kita tuliskan ya. Ketemu urutan desilnya, kita bisa menentukan apa? Kelas desil. Ya, kelas desil ke I. Kemudian kita bisa menentukan tepi bawah dari kelas desil itu. TPDI ya, tepi bawah kelas desil. P-nya apa? Panjang kelas. FDI, F besar DI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas DI. Sedangkan F kecil DI adalah frekuensi kelas ke DI. Ya gitu ya. Jadi itu urut-urutannya, langkah-langkahnya untuk mencari nilai desil. Baik, sekarang kita akan lanjut. Kita akan lanjutkan. Ini tadi tentang data ini ya. Data ini akan kita cari nilai desil 1-nya berapa, desil 9-nya berapa, jangkauan desilnya berapa. Ya oke. Kita diingat-ingat ini ya, mudah diingat-ingat. Kita lanjut. Nah ini datanya data tadi, tinggi siswa kelas 10. Ya oke. Pertama adalah 150 sampai 154, interval-interval kelasnya ini. Oke. Kemudian ini ada frekuensinya. Iya. Oke. Jumlahnya berapa? 40. Nah, sekarang kita sudah tahu berapa N-nya. N-nya 40. Ditanyakan apa sekarang? Ya kan? Jawab pertanyaan dari data berikut. Nah, pertanyaan ini D1. D1 kita tahu urutannya ya. Untuk mencari D1 kita tuliskan dulu urutannya 40. Terus mencari urutan panjang kelas nih ya. Baik. Panjang kelasnya berapa? 5 ya. Perubahan dari batas bawah ke batas bawah kelas berikutnya atau batas atas ke batas atas kelas berikutnya adalah 5. Urutan desilnya. Urutan desilnya adalah N kali I/10. Kenapa kok tidak tambah 1 seperti pada desil data tunggal? Karena di sini desil apa? Desil data yang dikelompokkan ini data yang dikelompokkan itu dianggap sebagai apa? Data kontinu. Maka urutannya, sebelum kita mencari urutan desil 1 ini, kita harus tahu dulu nih, urutan desil ke I, yaitu N kali I/10. Ya. Ini tidak ada N tambah 1 karena data kelompok merupakan data apa? Data kontinu. Baik. Sekarang urutan desil 1 berapa? Yaitu N-nya berapa? 40 kali 1/10. Ketemu berapa? Ketemu 4. Di mana itu? Nah, kita tentukan kelasnya. Coba, interval kelas pertama ada berapa? 5. Berarti menduduki urutan berapa? 1 sampai 5. Jadi urutan 4 ada di mana? Ya, urutan 4-nya ada di mana jadinya? Urutan 4 ini. Masih di interval kelas pertama. Sehingga kita bisa menuliskan kelas D1. Itu adalah berapa? 150, 154. Dari sini kita bisa menentukan apa tepi bawahnya. Berapa? Tepi bawahnya 149,5 ya. Oke. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas D1. Nah, sebelum
Sebelum kelas ini, ada nggak sebelum kelas ini? Sebelum kelas ini nggak ada. Ya, tidak ada. Berarti frekuensi kumulatifnya ada berapa? Ya, 0. Ya kan? 0. Frekuensi kelas DI ada berapa? 5. Ya kan? Sudah cukupkah? Itu komponen yang ada di rumus yang kita perlu cari lagi. Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup kita masukkan ke rumus. Ini rumusnya. Kita masukkan, jadi kita mencari apa? DI-nya kita ganti dengan apa? DI di sini kita ganti dengan apa? D1 ya. Pokoknya I-nya semuanya kita ganti dengan 1 semua. Ya, yang ada di rumus itu. Maka diperoleh apa? Diperoleh D1 sama dengan TB1 sama dengan berapa? Sama dengan 149,5 ditambah P-nya panjang kelas 5 kali 40 kali I-nya 1 ya, per 10 kurangi 0 bagi 5. 5 bisa disederhanakan dengan 5. Sehingga dalam kurung hasilnya apa? 40 kali 1, 40 bagi 10 kurangi 0, 4 ya. Tetap 4. Oke, jadi 149 ditambah berapa? 149,5 ditambah 4. Ya, itu adalah desil ke berapa sekalian? Desil ke 1. Ya, 153,5 ketemunya. Oke, kita cari desil yang lain. Apa yang ditanyakan di sini? Ini tabelnya kita tulis lagi ya, biar enak, nggak bolak-balik. Ya, ini tabel-tabel tadi, distribusi yang tadi. Oh, desil keempat. Baik, kita masih ingat, ya urutan desil adalah apa? Urutan desil adalah UDI N kali I per 10. Kalau UD4, urutan desil 4 adalah berapa? N kali 4 per 10. N-nya berapa? 40 ya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan, kita isi. Ya, ketemu berapa? Ya, ketemu 16. Ya, oke. Sekarang cari apa? Kelas DI. Kelas D4. Kelas D4 kita harus tentukan dulu urutan 16 itu di mana? Interval kelasnya maksudnya. Coba untuk interval kelas pertama dari 1 sampai 5, oke? Kemudian dari 150 sampai 159 ada berapa? 12 ya, sampai urutan 12. Dari 150 sampai 164 sampai urutan ke berapa? 24. Urutan 16 berarti ada di mana? Di 160, 164. Kalau 155 sampai 159 baru sampai urutan 12. Jadi yang urutan 16 ada di ini, 160, 164 ini. Ya, itulah kelas D4. Oke. Setelah kita tahu kelas D4, kita menentukan apa? Tepi bawahnya. Tepi bawah kelas D4 berapa? 160 tambah 159 bagi 2. 159, berapa? 5. Kemudian frekuensi kumulatifnya sekarang. Frekuensi kumulatif kelas D4. Mana? Yaitu adalah berapa nih? 5 dan 7 dijumlahkan ya, diakumulasi. Kan sebelumnya ini kelasnya kan di sini kelas berapa desil keempatnya, maka frekuensi kumulatif kelas sebelumnya adalah 5 tambah 7. Oke. Kita lanjut. Ya, ada berapa? 5 tambah 7 adalah 12. Kemudian cari apa lagi? Frekuensi kelas D4 ya, bukan D1 ya, sorry ini D4 ya. Berapa? 12 ya. Adalah 12. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ya, sudah lengkap kita masukkan ke rumus.
Ya, rumusnya masih ingat ya, itu rumusnya kita ganti DI-nya dengan I-nya dengan 4 ya, maka D4 sama dengan tepi bawah kelas D4 adalah 159,5 ditambah P-nya 5 dikalikan N-nya 40 kali 4 per 10 kurangi 12 dibagi 12. Oke, hasilnya 159,5 kali 5 ini berapa? Hasilnya dari 40 kali 4 dibagi 10 ketemu 16. Kemudian dikurangi frekuensi kumulatifnya tadi adalah 12. Dibagi berapa? Frekuensi kelas median ini ya, 12 yang penyebut ini. Oke, kita langsung lanjutkan. 16 dikurangi 12 berapa? 4 ya. Jadi kita dapatkan 5 tambah 5 kali 4 per 12. 4 per 12 itu apa? Sepertiga. Jadi 159,5 tambah 5 per 3 itu hasilnya. Nah, kemudian 5 per 3 itu berapa? Ya, 5 per 3 adalah ketemu 1,67. Sehingga hasil akhir 159,5 ditambah 1,67. Ketemu 161,17. Oke, itu adalah D4. Oke ya, sampai di situ ya. Sampai di situ udah oke ya. Mohon maaf, ini tadi bukan D1 ini ya, bukan FD1, tapi FD4. Oke. Baik, sekarang kita lanjut untuk berikutnya. Apa yang akan dicari? Kalau kita suruh mencari apa tadi? Jangkauan kuartil, jangkauan kuartil apa? Jangkauan desil, ya, desil satunya sudah. Nah, tadi desil 4. Tentu kalau jangkauan desil, diperlukan desil ke berapa? Desil ke 9. Ya, ini berapa? Nah, dari urutan tadi, kita cari urutannya, UDI, urutan desil. Urutan desil 9 berarti N kali 9 dibagi 10. Atau N per 10 kali 9. N-nya 40. Bagi 10 ketemu 4, kali 9 ketemu 36. 36 itu di mana? Ya toh, untuk menentukan apa? Kelas D9. Oke, kita sama-sama hitung ya, cari ya. Untuk 150 sampai 14 urutan 1 sampai 5. 150 sampai 159, 1 sampai 12. 150 sampai 164 sampai urutan berapa? 24. Dari 150 sampai 169 sampai urutan ke berapa? 24 tambah 8, 3, 2. Yang dicari urutan ke berapa? 30 berapa ini? 36. Ya, berarti masih lanjut lagi. Dari 150 sampai 174, urutan 1 sampai urutan berapa? 38. Berarti 36 ada di mana? Urutan 36 ada di 170, 174. Ya, datanya ada di sini ya. Data dari urutan berapa? 36. Urutan 36 itu apa namanya? Desil ke 9 ya. Itu nilai data dari D9, desil ke 9. Baik, kita tuliskan apa interval kelasnya. Setelah tahu interval kelas, kita menuliskan apa? Tepi bawah kelasnya. Berapa? 169,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas desil 9 adalah ini yang kasih tanda kuning. Berapa tadi? Ini 5 tambah 7, 12, 12 tambah 12, 34, 24 tambah 8, 34, ya kan? Nah, itu adalah frekuensi kumulatif, ya, frekuensi kumulatif kelas D9. Oke, kok tandanya belum muncul? Lewatannya nggak apa-apa.
menyusul aja. Jadi di sini yang 32 ini apa namanya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sedangkan yang FD9 itu sama dengan 6 adalah frekuensi kelas D9. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Ini rumusnya. Ya. I-nya kita kali 9, maka didapatkan D9 sama dengan 169,5 ditambah 5 kali 40 kali 9 per 10, 36 kurangi 32 dibagi 12. Ya itu ya. Nah, 5. Ya, ini. Yang 40. Yang 40 kali 9 per 10 ini ada 36. Ini kurang 32 dibagi 12. Ya, oke ya. Kita lanjut. Sama dengan berapa? 169,5 ditambah 5 kali 4 per 12. 4 per 12 itu adalah sepertiga. Jadi ketemunya 169,5 ditambah 5 per 3, 1,67. Jadi jumlahnya 171,17. Oke. D1-nya sudah ada, D9 sudah ada, kita bisa menentukan jangkauan desil. Oke, jangkauan desilnya berapa? D9 kurangi D1. Nah, ini ketemunya. Oke, sampai di situ bagaimana? Menyusul ya, yang FD9-nya di situ ya. Oke. Ada yang bertanya? Silakan. Silakan ngacung yang bertanya. Pastikan Pak Jana tidak akan lihat. Ya, Pak Jana nggak lihat. Baik. Baik, tidak ada pertanyaannya, pastinya semuanya bisa. Kalau belum bisa, diulang lagi ya. Oke, nah tinggal klik aja. Ya, baik. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai, sebelum keluar dari YouTube, tolong ya di subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang butuhkan. Ya, ulangi saja dulu. Kita ambil contoh lagi, ada contoh lagi. Berat badan siswa kelas 10. Ini berat dalam kilogram. Nah, berat dalam kilogram ini dibagi atas interval-interval. Ini interval-intervalnya. Kemudian banyak siswa berarti apa? Frekuensinya. Jumlahnya berapa? 40. Lalu sekarang kita lihat pertanyaannya. Dari tabel, ya pertanyaannya apa? Dari tabel berat badan di samping ini ya, ini. Sebanyak 0,4 dari jumlah siswa yang memiliki berat terendah akan mendapat tambahan gizi dari dinas sosial setempat. Jadi ada sebanyak berapa? 0,4 ya yang mendapatkan apa? Mendapatkan tambahan gizi dari dinas sosial. Yang terendah tapinya ya, 0,4 itu dari yang terendah ya. Tentukan batas tertinggi berat badan yang mendapatkan tambahan gizi. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Nah, 0,4 ini adalah 4 per 10. Jadi kalau kita buat rentangannya, data itu nanti kalian akan bisa menentukan 0,4 itu posisinya adalah posisi apa ya. Ini rentangannya data minimum, sebelah kanan data maksimum. Kemudian dibagi menjadi 10 bagian. Untuk yang paling rendah, 10 bagian terendah D1. 10 bagian lagi sebagian lagi adalah D2. Kemudian berikutnya ada D3 ya. Jadi ini kalau dibagi 10 tadi ini D1 adalah bagian bagian terendah.
posisi D1 adalah posisi 0,1 di sini ya, 0,1. Kemudian 0,2 adalah posisi apa? Desil kedua, 0,3 merupakan posisi dari desil 3, dan 0,4 adalah desil keempat. Sedangkan yang di sini 0,5 adalah posisi desil kelima. Ya, tentu demikian dan seterusnya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwa 0,4 dari yang terendah itu merupakan apa? D4. D4 itulah merupakan batas atas dari apa? Dari berat badan terendah. Ya, ini. Nah, ini sekarang kita tentukan berapa besarnya. Untuk menentukan ini, apa langkah-langkah kita adalah menuliskan apa alatnya. Alatnya apa? Ini alatnya nih. Di atas DI sama dengan, ya ini alatnya nih. Ini merupakan rumus ya. Rumus ini sebagai alat. Baik, kita cari apa dulu? Tulis dulu apa? N-nya. Berapa N-nya? 40. Kemudian kita tentukan urutannya. Urutan D4 adalah 40 kali 4 bagi 10, 16. Kelas D4-nya mana? Urutan 16. Di mana urutan 16? Dari 15 sampai 19 adalah 1 sampai 5. Dari 15 sampai 24, urutan 1 sampai 14. Ini urutan 16. Berarti urutan 16 ada di mana? Di interval 25-29. Oke, jadi kelas D4 adalah kelas berapa? 25-29. Tepi bawahnya, oke, bisa. Tepi bawahnya 24 tambah 25 bagi 2. 24,5. Ditambah ada lagi, apa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas D4. Ya, berapa? Adalah 5 tambah 9 ya, sebelumnya. Sebelumnya berarti ini ya. Ini sebelumnya. Frekuensi sebelum kelas ini. Ya kan? Ini kelas D4-nya, sebelumnya berarti frekuensi sebelumnya berarti ini. Ya, oke. Ada berapa? 14. Nah, frekuensi kelas D4-nya sendiri adalah 15. Panjang kelasnya 5. Apalagi? Sudah lengkap ya? Sudah lengkap? Coba perhatikan. Dari yang ada di rumus, TP, DI sudah ada, P-nya sudah ada, N-nya ada, F besarnya ada, F kecilnya juga sudah ada. Kita tinggal masukkan ke rumus. Substitusikan. Ya, oke. Hasilnya apa? D4 sama dengan 24,5 ditambah 5 kali ya. 40 kali 4 dibagi 10 itu berapa? 16 kurangi 14 2 ya. Oke, lanjut. 5 dan 15 sudah sederhanakan. 24,5 ditambah berapa tadi? 2/3. Ya, karena 15 dan 5 itu kalau disederhanakan 15-nya masih dapat 3. Ya, oke. 2/3 berapa? Ya, 0,67 ya. Sehingga hasilnya ketemu ini. Jadi, apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Batas ya, batas atas siswa masih mendapatkan apa? Batas berat badan yang siswa mendapatkan apa? Tambahan gizi adalah berapa? 25,17. Itu ke bawah ya. 25,17 ke bawah. Selebihnya ini tidak, selebihnya 25,17 tidak dapat apa? Tambahan gizi. Oke, baik. Terima kasih, kita lanjut. Ada soal latihan ini. Ya, bisa ya soal latihannya dicoba satu-satu nggak apa-apa ya kan. Apakah itu
desil ke-1 atau syukur-syukur semuanya ya. Median itu merupakan desil keberapa. Nah, nanti bandingkan dengan desil ke-5 sama enggak ya gitu ya. Kalau sama berarti desil ke-5 itu sama dengan median. Itu. Sama dengan kuartil kedua ya. Oke, sampai di sini. Mohon apresiasi, subscribe, like, dan bagikan, share ya ke teman-teman yang membutuhkan. Ya, saya jadi ingat di sini, ya saya hanya mohon kebaikan hati Anda semua. Ya, subscribe itu gratis katanya ya. Baik. Dan bagikan tentu